Ada sesuatu yang terasa tidak biasa setelah nota kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat ditandatangani. Dalam hitungan hari, peta politik yang selama puluhan tahun tampak begitu kokoh mendadak berubah arah. Donald Trump yang selama ini dikenal keras terhadap Iran tiba-tiba berbicara lebih lunak. Uni Eropa yang biasanya berjalan seirama dengan Washington justru mulai menjaga jarak. Sementara Israel yang sebelumnya menjadi pusat perhatian dan memperoleh dukungan luas, perlahan terlihat semakin sendirian di panggung internasional. Sekilas ini tampak seperti anomali. Bagaimana mungkin negara yang selama bertahun-tahun dijadikan lawan utama kini justru memperoleh ruang kompromi? Bagaimana mungkin sekutu-sekutu lama mulai mengambil posisi yang berbeda? Dan mengapa setelah perang yang begitu mahal dan begitu merusak, justru Israel yang menghadapi tekanan diplomatik paling besar? Namun jika dilihat lebih dalam, ini bukanlah anomali. Inilah pola paling tua dalam politik internasional. Tidak ada sahabat yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Contohnya terlihat dari pernyataan Donald Trump yang mengaku tidak mempermasalahkan Iran memiliki rudal balistik, selama negara-negara lain di kawasan juga memilikinya. Coba simak baik-baik pernyataan Donald Trump berikut. Said you don't mind Iran having ballistic missiles. Can you elaborate on that? I want to make sure we understand this. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Okay? Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Sebab selama bertahun-tahun, program rudal Iran selalu dijadikan salah satu alasan utama untuk memberikan tekanan kepada Teheran. Bagi Israel, pesan tersebut sangat sulit diabaikan. Setelah biaya perang yang sangat besar, kerusakan yang meluas, dan berbagai operasi militer yang dilakukan untuk melemahkan Iran, hasil yang muncul justru berlawanan dengan harapan Iran tidak runtuh. Pemerintahnya tetap bertahan. Bahkan di sejumlah negara barat muncul suara-suara yang mulai memandang konflik tersebut dari sudut yang berbeda. We want military actions always under the United Nations Charter and under collective effort. When we don't see that, Spain raised up its voice to signal that that's not the right way. Di saat yang sama, sejumlah negara Eropa semakin enggan terlibat dalam eskalasi militer baru. Bahkan ada yang secara terbuka menentang langkah yang dapat menyeret kawasan ke perang yang lebih besar. Inilah bagian yang paling menarik. Dulu, ketika Iran berperang melawan Irak, banyak negara barat memilih mendukung Baghdad meskipun hubungan mereka dengan Irak juga tidak selalu baik. Hari ini situasinya berbeda. Dunia tidak lagi bergerak dalam satu barisan yang sama. Dan mungkin disinilah yang mulai disebut sebagian pengamat sebagai kutukan perang Iran. Sebuah konflik yang awalnya dimaksudkan untuk melemahkan lawan, tetapi justru menghasilkan konsekuensi politik yang tidak terduga. Bukan hanya Israel yang menghadapi tekanan internasional yang semakin besar. Bahkan Donald Trump kini harus menghadapi kritik dari lawan politiknya maupun dari sebagian kelompok yang selama ini menjadi pendukungnya sendiri. Dari ini, pertanyaannya sekarang, bukan lagi siapa yang memenangkan perang. Pertanyaannya adalah, apakah perang itu telah mengubah keseimbangan politik dunia dengan cara yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya?